Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita bertemu dalam pembelajaran tema 3 subtema 2 PB6. Adapun tujuan pembelajaran kita nanti, yang pertama, kalian mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi. Dan yang kedua, kalian mampu menjelaskan pentingnya bertanggung jawab atas kewajiban yang harus dilaksanakan. Anak-anakku, mari kita masuki pembelajaran pagi ini. Nah, perhatikan, kalian tentunya memiliki sebuah pensil. Tahukah kamu asal-usul pensil tersebut dan apa manfaat pensil tersebut? Mari kita cari tahu dengan belajar pagi ini. Pensil si kecil yang amat penting. Pernahkah terbayang olehmu gimana sih manusia bikin tanda dan tulisan sebelum ditemukannya pensil? Bagaimana proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dengan proses pembuatan yang lebih modern? Zaman dulu manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan ujung pisau ke batang pohon. Lalu pada masa Romawi kuno, sebilah logam tipis dipakai untuk membuat goresan pada batu dan lembar daun papinus. Perkembangan pensil dimulai sejak ditemukannya grafit pada tahun 1564 di Borrowdale, Inggris. Grafit ditemukan sebagai material yang dapat meninggalkan tanda hitam yang cukup pekat, namun terbukti lunak dan gampang patah. Untuk itu, grafit membutuhkan tangkai pemegang. Pada mulanya, grafit hanya dibungkus oleh tali yang terbuat dari kulit domba. Terus kemudian cara untuk memasukkan grafit di antara dua bilah kayu yang dilubangi. Ketika itulah mulai dikenal alat tulis yang kini dinamakan pensil. Pensil mulai dibikin secara massal pada tahun 1662 di Nuremberg, Jerman. Selanjutnya, mulai abad 19, Faber-Castell, Lyra, Staedtler, dan perusahaan-perusahaan lain mengembangkan pensil buat alat tulis secara pesat. Pada zaman modern, pensil dibuat dengan hancurkan grafit murni sama tanah liat hingga berbentuk bubuk. Kemudian campuran ini dicetak menjadi bentuk tipis panjang dan dilapisi dengan kayu. Jadilah pensil dengan bentuk yang kita kenal saat ini. Pensil menjadi benda yang penting banget hingga saat ini. Kalau nggak ada pensil, kita bakal kesulitan waktu lagi belajar. Kita juga nggak bisa bikin karya tulis seperti cerita pendek, puisi, dan tulisan lainnya. Nah, anak-anakku, kalian memperhatikan dengan cermat. Nanti kalian akan menemukan topik masalah dan kesimpulan pada bacaan tersebut. Pada bacaan tersebut, topik masalah yang dibacakan yaitu terletak pada awal kalimat. Kemudian, sedangkan kesimpulannya terletak pada akhir kalimat. Di dalam bacaan-bacaan ini juga terdapat kata-kata yang tidak baku. Kata-kata yang tidak baku yaitu kata-kata yang dipakai dalam percakapan sehari-hari seperti ini. Gimana sih bikin? Ini adalah termasuk contoh kata-kata tidak baku karena tidak sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Kemudian ada modern, penulisannya juga keliru. Kemudian ada kata zaman yang seharusnya pakai huruf Z. Kemudian dipakai itu ini juga merupakan kata tidak baku. Kalian bisa mengamatinya dengan lebih lanjut, mencari kata-kata yang tidak baku. Nah, ini tadi kalian sudah termasuk di dalamnya bahwa kata yang bercetak miring itu adalah kata tidak baku. Sebagai pelajar, tentunya kita perlu memiliki sikap disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kita. Bagaimana akibatnya jika kita tidak memiliki sikap tersebut? Nah, di sini Ibu memiliki bacaan tentang kewajiban dan tanggung jawab. Ani adalah putri dari Bapak dan Ibu Yakob. Pak Yakob mendaftarkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya.
Bapak Yakob memenuhi semua kebutuhan Ani seperti buku-buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya. Bu Yakob juga selalu membekali makanan sehat untuk Ani di sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah dan ibu. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak dan Ibu Yakob sangat bangga dengan Ani. Dari bacaan ini kita dapat mengetahui bahwa hak-hak Ani apa saja, kemudian dampak jika bertanggung jawab terhadap kewajiban, serta manfaat, serta dampak jika tidak bertanggung jawab. Nah, hak-hak Ani yang dapat kita tangkap dari bacaan ini yaitu mendapatkan pendidikan, mendapatkan kasih sayang orang tua, mendapatkan asupan makanan yang sehat, itu adalah hak-hak Ani. Kemudian dampak jika bertanggung jawab pada kewajiban. Dampak apabila Ani bertanggung jawab terhadap kewajibannya yaitu menjadi orang berpendidikan, membanggakan orang tua, cita-citanya akan tercapai. Sedangkan manfaat kewajiban yaitu tujuan akan tercapai dan dihargai oleh orang lain. Kemudian dampak jika tidak bertanggung jawab pada kewajiban. Dampaknya dapat mengecewakan orang tua, gagal mencapai cita-cita, terjebak dalam kebodohan. Itu adalah dampak apabila tidak bertanggung jawab. Untuk itu anak-anakku, kalian juga harus bertanggung jawab terhadap kewajiban di rumah, kewajiban di sekolah, maupun kewajiban di masyarakat. Kemudian di sini ada pertanyaan, sebutkan kewajiban Ani dalam cerita tersebut. Wajibannya yaitu belajar dengan giat. Apakah Ani telah menjalankan kewajibannya? Ya. Jelaskan dan berikan contohnya. Di sini Ani telah menjalankan kewajibannya yaitu dengan belajar bersungguh-sungguh pada saat di sekolah maupun belajar di rumah. Kemudian apa manfaat kewajiban bagi masa depan Ani? Manfaatnya, cita-cita Ani akan tercapai dan ia menjadi orang yang berpendidikan. Apakah Ani telah bertanggung jawab terhadap kewajiban yang telah ia dapatkan? Iya, karena Ani setelah mendapatkan perhatian orang tuanya, ia tidak menyia-nyiakan. Hal itu tercermin dari sikapnya, yaitu yang selalu mematuhi nasihat orang tua, rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas. Apa yang akan terjadi jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya? Jika tidak bertanggung jawab, maka orang tuanya akan kecewa. Ani akan terperangkap dalam kebodohan serta dapat merusak masa depannya. Nah, nanti kalian dapat mengidentifikasi tentang hak dan tanggung jawabmu di rumah dan di sekolah. Kewajibanmu apa, kemudian apa yang akibat jika tidak bertanggung jawab, serta manfaatnya dan akibat jika tidak bertanggung jawab. Nah, anak-anakku, kalian lebih lanjut dapat mempelajari ini dengan mengerjakan tugas-tugas yang ada. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.